Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Meraih Cinta Ilahi Pencerahan Sofistik, karya Jalaluddin Rahmat. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita pada bagian episode sebelumnya yang berjudul Sabar bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah riwayat tentang kesabaran yang diceritakan dalam kitab Jihadun Nafs karya Ayatullah Mazahiri. Di masa Rasulullah, ada perempuan yang memiliki anak kecil. Perempuan ini seorang muslimah. Ia tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia mukmin sejati. Imannya memenuhi jantung dan hatinya. Keimanannya dibuktikan dalam kesabaran ketika menghadapi ujian. Suatu hari anaknya itu sakit, sementara suaminya sedang berada di tempat jauh untuk bekerja. Anak kecil itu akhirnya meninggal dunia ketika suaminya bekerja. Istri itu duduk di samping anaknya dan menangis sejenak. Ia terjaga dari tangisnya. Ia menyadari sebentar lagi suaminya akan pulang. Ia bergumam, "Kalau aku menangis terus-menerus di samping jenazah anakku ini, kehidupan tidak akan dikembalikan kepadanya dan aku akan melukai perasaan suamiku. Padahal ia akan pulang dalam keadaan lelah." Kemudian ia meletakkan anaknya yang sudah meninggal itu pada suatu tempat. Tibalah suaminya dari tempat kerjanya yang jauh. Ketika suaminya hendak masuk rumah, istri itu menyambutnya dengan senyum ramah. Ia sembunyikan kesedihannya. Ia sambut suaminya dengan mengajaknya makan. Ia basuh kaki suaminya itu. Suaminya berkata, "Mana anak kita yang sakit?" Istrinya menjawab, "Alhamdulillah, ia sudah lebih baik." Istri itu tidak berbohong, karena anak kecilnya sudah berada di surga yang keadaannya jauh lebih baik. Istri itu terus berusaha menghibur suaminya yang baru datang. Ia mengajak suaminya untuk tidur hingga terbangun menjelang waktu subuh. Sang suami bangun, mandi dan salat qabla subuh. Ketika ia akan berangkat ke masjid untuk salat berjamaah, istrinya mendekat sambil berkata, "Suamiku, aku punya keperluan." "Sebutkanlah," kata suaminya. Sang istri berkata, "Kalau ada seseorang yang menitipkan amanat kepada kita, lalu pada saatnya orang itu mengambil amanat tersebut dari kita, bagaimana pendapatmu kalau amanat itu kita tahan dan kita tidak mau memberikan kepadanya?" Suaminya menjawab, "Pastilah aku menjadi suami yang paling buruk akhlaknya dan hianat dalam beramal. Itu merupakan perbuatan yang sangat tercela. Aku wajib mengembalikan amanat itu kepada pemiliknya." Lalu istrinya berkata, "Sudah 3 tahun Allah menitipkan amanat kepada kita. Kemarin dengan kehendaknya Allah mengambil amanat itu dari kita. Anak kita kini sudah meninggal dunia. Ia ada di kamar sebelah. Sekarang berangkatlah dan lakukanlah salat." Suaminya pergi ke kamar untuk menengok anaknya yang telah meninggal. Ia lalu pergi ke masjid untuk salat berjamaah di Masjid Nabi. Pada waktu itu Nabi menjemputnya seraya berkata, "Diberkatilah malam kamu yang tadi itu." Malam tadi itu adalah malam ketika suami istri itu bersabar dalam menghadapi musibah. Dari cerita di atas, kita dapat menangkap gambaran bagaimana sang istri memperlakukan suami dengan sabar,
dan suami memperlakukan istri dengan sabar pula. Dalam istilah modern, kedua suami ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Biasanya, keluarga seperti ini bisa bertahan lama. Ada suatu riwayat lain tentang kesabaran. Dahulu, pada zaman Harun al-Rashid, terdapat seorang perdana menteri yang bernama Al-Asma'i. Suatu hari, ia pergi berburu ke padang pasir. Di satu tempat ia terpisah dengan kafilahnya. Ketika itu, ia berada di tengah-tengah Sahara dalam keadaan kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah kemah di tengah-tengah padang Sahara. Ia berjalan mendekati kemah. Ia melihat di kemah itu ada seorang perempuan muda yang sangat cantik. Perempuan itu sendirian. Ketika perempuan itu melihat Al-Asma'i mendekati kemah, ia mempersilakannya untuk masuk ke kemahnya dan menyuruhnya duduk di tempat yang agak jauh darinya. Al-Asma'i berkata kepadanya, "Tolong beri aku minum." Wajah perempuan itu berubah. Ia berkata, "Sungguh aku tidak bisa memberikan air kepadamu, sebab suamiku tidak mengizinkan aku memberikan air kepada orang lain. Aku punya bagian makan pagiku, yaitu susu. Aku tidak makan, kau boleh meminumnya." Lalu Al-Asma'i meminum susu itu dan perempuan itu tidak berbicara kepadanya. Tiba-tiba ia melihat perempuan itu berubah wajahnya. Dari jauh ia melihat ada titik hitam mendekati kemah. Perempuan itu berkata, "Suamiku telah datang." Perempuan cantik itu membawa air dan pergi keluar dari kemahnya. Ternyata suaminya yang datang itu adalah orang yang hitam, tua dan berwajah jelek. Perempuan itu membantu kakek tua itu dari untanya. Dibasuhnya dua tangan dan kaki suaminya dan dibawa masuk ke dalam kemah dengan penuh penghormatan. Kakek tua itu sangat buruk akhlaknya. Ia tidak menegur sedikit pun kepada Al-Asma'i. Ia mengabaikan tamu dan memperlakukan istrinya dengan kasar. Al-Asma'i sangat benci kepadanya. Ia berdiri dari tempat duduknya dan pergi keluar kemah. Perempuan itu mengantarkan Al-Asma'i keluar. Saat itu, Al-Asma'i bertanya kepadanya, "Saya menyesalkan keadaan kamu. Kamu dengan segala kemudahan dan kecantikanmu sangat bergantung pada orang seperti dia. Untuk apa kamu bergantung pada dia? Apakah karena hartanya? Sedangkan ia orang miskin. Karena akhlaknya? Sedangkan akhlaknya begitu buruk. Atau kamu tertarik karena dia tampan? Padahal ia seorang tua yang sangat buruk rupa. Mengapa kamu tertarik kepadanya?" Wajah perempuan itu pucat pasi, lalu ia berkata dengan suara yang sangat keras, "Hai Asma'i, akulah yang menyesalkan kamu. Aku tidak menyangka seorang Perdana Menteri Harun al-Rashid berusaha menghapuskan kecintaanku kepada suamiku dari hatiku dengan menjelek-jelekan suamiku. Wahai Asma'i, tidakkah kau tahu mengapa aku melakukan semua itu? Aku mendengar Nabi yang mulia bersabda, iman itu setengahnya adalah kesabaran dan setengahnya lagi adalah syukur. Aku bersyukur kepada Allah karena Ia telah menganugerahkan kepadaku kemudahan, kecantikan dan akhlak yang baik. Aku ingin menyempurnakan setengah imanku lagi dengan kesabaran dalam berkhidmat kepada suamiku. Jadi, perempuan itu ingin menyempurnakan setengah keimanannya dengan kesabaran setelah ia bersyukur akan kemudahan, kecantikan dan kebaikan akhlaknya. Ia bersabar dengan jalan mengabdikan seluruh hidupnya kepada suaminya.
Jika ada orang yang bersyukur tetapi tidak bisa bersabar, imannya tidak sempurna, karena ia kehilangan setengah imannya yang lain. Hadis ini jangan dipandang dalam perspektif kaum feminis. Pandanglah sebagai kecintaan seorang istri yang dengan sabar berkhidmat kepada suaminya. Menurut Goleman, ketika kita menghadapi kesusahan, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melihat kembali persoalan itu dari sudut yang lain. Maksudnya, cobalah kita pahami dan tafsirkan persoalan itu secara seksama. Carilah perspektif lain dalam memandang berbagai masalah itu, karena itu akan membawa kita pada kondisi yang lebih kuat dalam menghadapi musibah. Allah menyediakan 3 pahala bagi mereka yang bersabar: kesejahteraan di dunia dan akhirat, rahmat dan kasih sayang Allah, dan petunjuk dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.